Jika kita berbicara tentang pelayanan publik, hal pertama yang biasanya diingat masyarakat adalah pengalaman, apakah dilayani dengan baik atau tidak. Dari situ kita bisa melihat pentingnya penerapan nilai berakhlak dalam kerja ASN, dan itu yang akan kami bahas hari ini. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan identifikasi kasus penerapan nilai berakhlak mulai dari gambaran umum, contoh permasalahan, hingga analisis dan solusi yang bisa dilakukan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Anis Fitria, Arunita Lestari, saya sendiri Aulia Helena, Bagas Aulia, dan Berliana Fitri. Selanjutnya, masuk ke latar belakang. Kualitas pelayanan publik menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah. Masyarakat melihat langsung bagaimana ASN bekerja, apakah pelayanannya cepat, jelas, ramah, dan bisa dipercaya. Dengan adanya nilai berakhlak, ASN diharapkan mampu memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan humanis. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan beberapa kendala, seperti pelayanan yang kurang transparan, komunikasi yang kurang ramah, hingga perilaku yang belum mencerminkan integritas. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan identifikasi agar kita bisa memahami permasalahan yang terjadi dan memperbaikinya. Sebelum membahas identifikasi kasus, kembali saya sampaikan terkait nilai dasar ASN yaitu berakhlak. Berakhlak terdiri dari 7 nilai utama, yaitu nilai berorientasi pelayanan yang menekankan pentingnya mengutamakan kebutuhan masyarakat. Akuntabel berarti setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan. Kompeten artinya ASN harus terus meningkatkan kemampuan dan profesionalisme. Harmonis menekankan sikap saling menghargai dan menghormati. Loyal berarti setia kepada negara dan organisasi. Adaptif adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Dan kolaboratif berarti mampu bekerja sama dengan berbagai pihak. Untuk pembahasan kasus dan analisisnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baik teman-teman semuanya, setelah memahami latar belakang besar dari nilai-nilai berakhlak, mari kita bedah poin pertama yang sangat krusial, yaitu berorientasi pelayanan. Mengapa ini menjadi prioritas utama? Kita harus jujur bahwa saat ini pelayanan publik seringkali masih dianggap lambat, kurang ramah, dan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Penyebabnya pun beragam, mulai dari SOP yang terlalu rumit, kurangnya empati petugas di lapangan, budaya birokrasi yang kaku, hingga minimnya inovasi dalam cara kita melayani publik. Menanggapi hal tersebut, ada beberapa solusi konkret yang kita tawarkan, yaitu yang pertama, kita perlu melakukan penyederhanaan SOP agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas. Kedua, memberikan pelatihan service excellence kepada petugas agar memiliki standar pelayanan prima. Ketiga, mempercepat penerapan sistem antrian digital dan pelayanan online. Dan yang terpenting adalah memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti lansia, disabilitas, dan ibu hamil, agar pelayanan kita inklusif bagi semua. Namun teman-teman, pelayanan yang cepat saja tidak cukup jika kita tidak dibarengi dengan integritas. Itulah mengapa kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu akuntabel. Masalah klasik yang sering terjadi dan mencederai kepercayaan publik terhadap instansi adalah penyalahgunaan wewenang, laporan yang tidak jujur, dan praktik pungli. Penyebab utamanya adalah lemahnya sistem pengawasan kita, adanya budaya permisif, saling memaklumi kesalahan, serta rendahnya integritas dari individu petugas itu sendiri. Untuk mengatasi masalah integritas ini, langkah-langkah strategis yang harus kita ambil adalah: pertama, memperkuat audit berkala dan pengawasan berbasis teknologi seperti penggunaan CTP dan aplikasi pengaduan masyarakat yang transparan. Kedua, menerapkan sistem reward dan punishment yang tegas tanpa pandang bulu. Ketiga, mengintegrasikan nilai akuntabilitas dalam penilaian kinerja setiap ASN. Dan terakhir, memastikan adanya transparansi dalam setiap laporan keuangan dan kegiatan yang kita lakukan. Dengan pelayanan yang prima dan akuntabilitas yang terjaga, barulah kepercayaan masyarakat bisa kita bangun sepenuhnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai poin kompeten yang akan dibahas oleh teman saya, Anis Fitria. Selanjutnya ada nilai kompeten. Di sini contoh kasusnya ASN yang kurang menguasai teknologi, regulasi terbaru, atau keterampilan komunikasi yang kurang baik. Penyebabnya bisa dari beberapa faktor, seperti minimnya pelatihan yang bisa menyebabkan banyak terjadinya kesalahan teknis, lalu ada resistensi terhadap pembelajaran, biasanya karena sudah merasa senior dan takut keluar dari zona nyaman. Yang terakhir bisa dari kurangnya motivasi untuk mempelajari hal baru. Solusinya bisa dengan diadakannya pelatihan berkelanjutan
sesuai dengan bidang kerja, lalu mentoring dari senior atau pejabat berpengalaman, dan dorongan belajar mandiri melalui e-learning, bisa juga dengan sertifikasi kompetensi untuk standar profesional. Pelatihan yang bagus tidak akan berguna jika orangnya resisten. Sebaliknya, motivasi tinggi pun akan sia-sia jika tidak dibekali pelatihan yang tepat. Sebagai ASN, kita harus meningkatkan kompetensi kita agar bisa memberikan pelayanan yang prima. Selanjutnya, nilai harmonis. Identifikasi masalahnya bisa dari beberapa faktor, seperti konflik internal, komunikasi yang tidak sopan, kurangnya rasa menghargai perbedaan. Penyebabnya bisa didasari ego sektoral, kurangnya keterampilan berkomunikasi, dan budaya kerja yang individualis. Solusinya bisa dengan kegiatan team building untuk memperkuat kerjasama dan membangun keakraban antar tim. Lalu pelatihan komunikasi efektif dan empati, yaitu untuk mengurangi salah paham yang sering menjadi pemicu keretakan dalam tim. Selanjutnya, budaya saling menghargai perbedaan latar belakang, agar semua orang merasa aman dan dihargai saat memberikan ide, meskipun mereka dari latar belakang yang berbeda. Dan forum diskusi rutin untuk menyelesaikan konflik. Ketika orang merasa aman, dihargai, dan tahu cara bicara, performa kerja otomatis akan meningkat dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Kemudian, nilai berakhlak yang akan kami bahas yaitu loyal. Dalam lingkungan ASN, kami mengidentifikasi sebuah masalah yang cukup krusial, yaitu masih adanya oknum ASN yang merusak citra instansi, membocorkan data, bahkan tidak menjaga nama baik organisasi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Penyebab utamanya adalah lemahnya rasa tanggung jawab, di mana kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kepentingan bangsa maupun negara. Untuk mengatasi hal ini, kami merekomendasikan beberapa solusi, antara lain penanaman nilai nasionalisme dan integritas sejak dini, penegakan kode etik ASN secara konsisten, pengawasan etika kerja yang lebih ketat, serta sanksi tegas bagi setiap pelanggaran loyalitas. Dengan langkah-langkah ini, kami berharap setiap ASN dapat benar-benar menjadi garda terdepan yang menjaga kehormatan negara. Nilai berakhlak yang berikutnya kita bahas yaitu adaptif. Masalah yang kami temukan adalah masih banyak ASN yang resisten terhadap kebijakan baru dan lambat beradaptasi dengan teknologi digital. Padahal, era transformasi digital menuntut kita untuk terus bergerak maju. Penyebabnya, kurangnya kesiapan mental, rasa takut keluar dari zona nyaman, serta minimnya pelatihan yang mendukung pengembangan kompetensi digital. Solusinya, kami mengusulkan sosialisasi kebijakan baru secara jelas dan masif, pelatihan teknologi digital yang berkelanjutan, membangun budaya inovasi dan keterbukaan terhadap perubahan, serta memberikan dorongan nyata agar ASN berani mencoba hal-hal baru. Sebagai CPNS, kami berkomitmen untuk menjadi ASN yang adaptif, siap belajar, siap berubah, dan siap melayani bangsa dengan lebih baik. Oke, poin selanjutnya ada kolaboratif. Jadi kita dalam memberikan pelayanan tentu tidak bisa saling sendiri ya. Jadi kita harus saling membagi tugas dengan rekan kerja yang lain. Tapi dalam kesehariannya di sini masih ada masalah yang mencederai nilai kolaboratif ini. Yang pertama, koordinasinya masih lemah antar petugas, lalu masih saling mementingkan ego sektoralnya dan juga kerja sama tim yang tidak solid. Penyebabnya biasanya dari kurangnya komunikasi, budaya kerja yang individualis, dan juga tidak ada sistem kolaborasi yang jelas. Jadi di sini biasanya masih mengandalkan beberapa orang saja gitu ya. Jadi pembagian tugasnya tidak jelas. Untuk itu ada solusinya. Yang pertama, dibentuknya forum koordinasi rutin antar bagian. Nah, di sini bisa membahas tugas-tugas dan juga saling berkomunikasi ya antar tugas agar tidak ada slack gitu ya. Lalu ada sistem kerja yang berbasis tim dengan target bersama. Nah, dari sistem kerja berbasis tim ini bisa dibagi juga nih nanti bagian-bagiannya seperti apa, biar pembagian kerjanya jelas dan tidak saling tumpang tindih gitu ya. Jadi memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Lalu budaya kerja yang saling mendukung dan menghargai kontribusi serta juga penggunaan platform digital untuk kolaborasi lintas instansi. Nah, ini bisa juga nih untuk mempermudah kita saling komunikasi ya dalam memberikan pelayanan publik. Jadi dengan kolaborasi ini pelayanan publik menjadi lancar. Jadi dengan kerjasama, komunikasi yang terbuka, serta saling mendukung, kita mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, ramah, dan juga dipercaya masyarakat. Oke, jadi
Setelah kita identifikasi kasus dari penerapan nilai berakhlak tadi ya, banyak tuh ya, bahwa dari permasalahan pelayanan publik tersebut, kita bisa menjadikan sarana pembelajaran dan juga perbaikan yang berkelanjutan. Dengan menjadikan nilai berakhlak ini sebagai kompas, maka ASN mampu menjaga integritas, meningkatkan kualitas kerja, serta membangun kepercayaan masyarakat. Mari kita bersama-sama mewujudkan birokrasi yang modern, adaptif, dan berorientasi semangat bangga melayani bangsa. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakhlak menjadikan ASN bekerja dengan hati, mengabdi dengan integritas, dan menghadirkan pelayanan publik yang bermartabat bagi negeri.